Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang kita di Garden Speed lagi. Ini saya mau lihat progresnya Honda City sudah seberapa jauh, karena sebentar lagi kita mulai balapan season 2022. Tapi banyak dari Anda yang nanya, itu Jazz yang lama kemana? Jazz Tech kemana? Nah, sekarang saya kumpulin semua Jazz Tech yang ada. Ada 1, 2, dan ada 3. Jadi ini mobil masih ada semua, masih seperti tampilannya benar-benar masih seperti saya balap pakai ini. Dan total selama kita balap di Honda Bandung Center Racing Team pakai Honda Jazz berkode GK, itu ada 3 GK yang saya pakai. Nah, ini yang pertama kali saya pakai, ini di 2018 ya. Ini sampai 2018 dipakai. Dan ini menyumbang juara nasional ITCR 2018. Ini adalah Honda Jazz S. Dan ini sebenarnya warna dasarnya ini warna merah. Jadi di balik stiker-stiker ini warna merah. Dari 2018 itu sponsor kita mirip-mirip aja. Di 2018 ada BJB Tanda Mata, ada Prestone, ada Bank BJB, ada SS Performance, ada Master. Master itu ini ya radiator fluid. Terus habis itu timnya Honda Bandung Center Racing Team. Nah, ini Honda Jazz yang S. Jadi ini yang tipe paling basic. Dia belum ada ininya nih, belum ada pelipat atau retractable mirrornya, itu belum ada. Jadi kalau misalnya lagi fight terus spionnya nyenggol, kan sering banget tuh spionnya nyenggol gini, wah udah tuh susah banget tuh ngeluarinnya lagi tuh, karena kan kita pakai seat belt, kita nggak bisa ngeluarin. Jadi, nah tapi ini yang pertama kali kita pakai nih GK-nya. Nah, mobil ini pernah mengalami accident. Accident ini mungkin teman-teman udah pernah lihat di salah satu vlognya Om Mobi ya, saya cerita. Jadi lagi lari 180 km per jam, masuk ke tikungan ketiga Sentul, tiba-tiba remnya lost semuanya, dan akhirnya mobil ini menabrak samping. Ini samping semua nabrak barrier. Untungnya cuma nabrak barrier ya, bukan tembok, jadi masih bisa diperbaiki. Tapi memang handlingnya agak sedikit berubah lah, namanya mobil bekas tabrakan yang parah. Tapi alhamdulillah dengan mobil ini kami bisa mendapatkan juara nasional di 2018. Nah, masuki tahun 2019, kita ganti mobil. Kita ganti mobil yang ini. Ini Jazz GK juga, tapi bedanya ini yang RS. Kenapa RS? Itu special request, supaya kalau spionnya kita fight, spionnya masuk, bisa dipencet lagi dari dalam, dia spionnya bisa ngebuka lagi. Nah, di sini mobil ini juga menghasilkan juara nasional tahun 2019 juga. Ini lihat bekas-bekas perjuangannya kelihatan di sini. Walaupun ini nggak pernah tabrakan parah ya, tapi serempetan banyak. Wah, nih nggak tahu nih bannya siapa di sini nih. Ini ada cat merah juga di sini. Terus wah, banyak belakang tempel-tempelan. Ini udah penyok juga. Udah penyok. Karena emang balapnya tuh ketat sekali ya di kejuaraan nasional ITCR tuh. Ini juga. Nah, oh ya, saya lupa bilang, yang di mobil 2018 tadi itu selain juara nasional ITCR, itu juga jadi juara umum Jazz One Make Race di tahun 2018. Nah, mobil ini juara 1 ITCR, kejuaraan nasional ITCR 2019, tapi memang tidak menang di Honda Jazz One Make Race, karena di 2019 ada peraturan baru dari Honda Jazz One Make Race bahwa yang sudah menang di tahun sebelumnya itu dikenakan bobot 75 kg. Jadi di sini kena 75 kg. Jadi sangat berat. Kita cuma bisa 3 besar kalau nggak salah waktu itu. Tapi ya ini mobil tetap bisa juara nasional, nggak apa-apa. Plus 75 emang agak sulit untuk menang. Dan di 2020 ini mobil yang udah disiapin. Jadi kita ganti mobil lagi tahun depannya.
Honda Jazz GK, tapi yang facelift. Jadi udah bisa lihat nih, lampunya nih udah LED, terus grillnya beda, bumpernya beda, lebih mancung bumpernya. Nah ini mobil yang disiapkan buat tahun 2020. Tapi sayangnya di 2020 karena pandemi COVID, balapan tidak diadakan secara penuh, hanya satu kali eksebisi. Jadi ini mobil tidak balapan di 2020, masih grass waktu itu. Pertama kali kita gunakan itu di 2021. Jadi ini mobil benar-benar baru setahun dipakai di 2021 dan alhamdulillah juara nasional lagi 3 kali. Artinya masing-masing Honda Jazz ini menyumbangkan masing-masing 1 juara nasional. Jadi total 3 kali kita menggunakan Honda Jazz GK ini. Untuk di OMR-nya karena kena plus 75 kg lagi, kita cuma bisa 3 besar, tapi nggak apa-apa. Karena memang bobotnya jadi berbeda dengan yang lain. Nah, mobil yang ini relatif lebih mulus dibandingkan yang lainnya. Nggak pernah tabrakan yang berat dan serempetan juga dikit banget nih. Wih, mulus banget nih mobil. Tuh, cuman ini aja paling sedikit banget sama di belakang. Dan ini warna dasarnya itu putih. Jadi yang itu merah, yang itu abu-abu tadi. Yang 2019 abu-abu, yang ini dasarnya putih. Oh, lihat itu. Dalamnya masih lengkap semua. Jadi ini mobil memang masih di reserve. Tidak kita balikin ke standar lagi dan mungkin akan kita simpan. Mungkin nanti kalau misalnya pengen di-run lagi, bisa di-run lagi. Nah, di sini kita dapat sponsor baru juga, Scan Me Labs, karena berkaitan dengan pandemi. Terus ada sponsor dari Scan Me Labs ini untuk swab test, bahkan ada yang dengan air liur juga untuk mendeteksi COVID-nya. Wah, ini masih mulus banget nih mobil. Masih mulus, bener-bener clean ini balapannya di tahun 2021. Nah, jadi itu jawaban buat teman-teman yang nanya kemana Jazz Tech. Ini dia tiga-tiganya dikumpulin. Dan ada sebenarnya sebelum yang GK ini kita balapan pakai Jazz yang GE, yang generasi kedua Jazz. Itu pertama kali saya balap di Honda Bandung Center Racing Team tahun 2011. Nah, itu kita pakai Honda Jazz yang GE itu, tapi sayangnya yang itu udah distandarin. Walaupun nggak dijual sih, tapi udah distandarin dan ditaruh di bengkel satunya lagi. Tapi yang ini kita mau simpen aja udah semua. Simpen Jazz S, Jazz RS, dan Jazz RS facelift. Nah, memasuki tahun 2022, Honda Jazz kan sudah tidak dijual lagi dan posisinya digantikan oleh Honda City Hatchback RS. Makanya saya juga udah ngambil Honda City Hatchback RS-nya warna putih buat balapan di tahun 2022. Dan terakhir saya masukin tuh masih standar semuanya. Nah, sekarang kita lihat progresnya udah seperti apa. Nah, ini kita masuk ke ruangan satunya lagi. Wih, udah trondol semua ya, Wak? Udah, ini udah kebuka semua nih. Wih, udah pasang roll bar. Lihat ini roll barnya, jadi kita bikin safe ya. Jadi kita safe, jadi ini terpaksa harus bolongin dashboard ya, kita bolongin karena safety itu priority. Terus, nah ini beda nih roll bar di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Di sebelah kiri kan satu seperti ini, yang di sebelah kanannya lihat deh. Nah, yang di sebelah kanannya menyilang seperti ini. Kenapa? Supaya kalau ada tabrakan dari samping, dia bisa ngejaga. Nah, ini kursinya kalau kita pakai Recaro. Dan setirnya kita pakai Sparco. Tinggal langsung ke sini. Audio juga udah dilepas. Jadi ini udah layar tertutup gini ya. Nanti mungkin buat beberapa meteran. Terus persneling juga udah dilepas, covernya semua. Ini 6 speed manual. Suspensi belum ya, Wak? Suspensi sudah ada, cuman belum dipasang. Oh, suspensinya udah ada, tapi belum dipasang. Iya. Terus apalagi nih, Wak, yang kita tunggu dari mobil ini? Nanti minggu ini programnya kita masukin mesin.
Oh mesin. Oh Ya. ini mesin masih kosong nih? Iya, mesin baru selesai dikerjain. Ah, Kita pasangin mesin, terus habis itu kita pasang exhaust system, exhaust system, kita naikin dyno, naikin dyno. kita develop exhaust dulu, sampai seberapa nih, yang mana kita ketemu yang paling optimum, baru mulai setting ECU segala macam, sambil kita mulai timbang, corner weight segala macam, ngambil data awal aja dulu. Nah ini bedanya sama Jazz apa Wak pas lo ngebangun ini? Banyak sih bedanya. Beda kan mesinnya juga beda kan? Iya, mesin beda, terus transmisi beda, komputer beda, semuanya beda sih. Suspensi sama nggak ininya, sistemnya? Sistemnya mirip. Sistemnya mirip, Sistemnya mirip. tapi komputernya beda. Komputernya beda. Ini kok tinggi banget ya Wak? Ini pakai suspensi apa? Iya, ini masih standar karena baru pulang dari tempat roll cage. Oh, ini suspensi standar, Iya. kenapa tinggi banget? Iya. Ya karena mobil udah enteng juga kan, udah dicopot-copotin semua jadi cingkrang, tapi nanti ini bakal ceper. Iya. Kita pakai suspensi balap. Ini di dalam kosong Wak? Masih kosong. Knalpot kita ganti pakai merek apa? Apa lo rancang sendiri? Sendiri sih. Lo rancang? Sebenarnya sih shockbreaker-nya bukan ngerancang sendiri, tapi lebih kepada misalnya pakai GK kita udah tahu nih. Lo pengennya kayak apa, karakternya kayak Nah apa. itu bisa pindah ke sini nggak? Nggak yakin. Terus? Ngelihat dimensinya begini kok kayaknya nggak yakin. Kayaknya mesti nyari dari baru lagi sih. Oh, untuk suspensinya? Iya. Nah kalau knalpot lo rancang sendiri? Iya, Bukan pakai merek tertentu? bukan. Oke, terus abis itu kopling pasti diganti ya? Kopling ganti. Kopling diganti, terus ini tuh mestinya center of gravity-nya lebih rendah Wak nih mobil nih. Betul. Mestinya lebih bagus nih. Iya. Tapi nanti di One Make Race yang tantangannya kan dia pakai velgnya lebih besar kan? Oh iya, sekarang peraturan baru velgnya harus lebih besar ya? Dia pakai 16. Pakai 16 minimal ya? Minimal. Ini sekarang kita pakai 15, tapi nanti velgnya akan 16 inci untuk yang di One Make Race-nya Iya, ya? betul. Oh, roll bar juga sampai belakang. Oh iya, jangan lupa Wak, dudukan GoPro. Oh ya, oke. Biar kita bisa biar kita bisa bikin onboardnya. Wah, kenapa di sini nggak ada batang melintangnya? Yang di sebelah kanan ada. Ya, yang batang melintang di kanan itu untuk ngikat safety belt. Oh, untuk ngikat safety belt. Iya. Makanya di situ ini Iya, ya. hanya di sebelah kanan aja jadinya. Nah, kalau yang di kiri kenapa nggak dikasih menyilang juga, Wak, kayak di sebelah kanan? Iya, requirement regulasinya begitu. Kalau kejuaraan yang tidak pakai navigator, sebelahnya cukup satu. begini aja ya. Tapi kalau pakai navigator harus X. Oh, itu X karena ada orang ya di sebelah Betul. kanan ya. Ini soft materialnya masih ada semua. Ya. Nanti ada meteran apa aja, Wak, di situ, Wak? Kalau ternyata ketemu setupnya nggak terlalu lama, mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya ternyata cukup banyak, kita perlu ngambil data ya. Kalau kita pasangin data log, kita pasangin data log sih. Oh, pakai data log di tempat audionya itu. Iya. Kira-kira nyetirnya beda nggak nih, Wak? Kayaknya berbeda ya mobilnya. Berbeda, bobotnya juga beda sekali. Bobotnya beda banget ya? Iya, beda banget. Ini lebih berat, hampir 50 kilo. Oh, dari Jazz, walaupun Iya. dalam keadaan kosong? Iya, Oh, jadi walaupun center of gravity-nya lebih rendah, tapi bobotnya dia lebih berat ya? iya. Jadi I see. agak tricky kayaknya. Kita Tricky kapan mau mulai latihan? Minggu ini harusnya selesai. Minggu ini udah selesai. Harusnya minggu ini Mesin selesai. di mana sekarang? Ada di belakang ya. Ada di belakang, lagi dikerjain. Dikerjain. Tapi nggak boleh di syuting ya. Kalau secara horsepower, Wak, Iya. mesinnya sama-sama 1500 cc. Tapi dia DOHC kan. Oh. Ketika dicun buat balap, kalau barunya sih bedanya 1 HP. Tapi kalau udah dicun buat balap, kira-kira bisa beda lebih tinggi atau enggak malah? Kayaknya sih nggak yakin lebih tinggi juga. Kenapa? Karena mesin yang lama kita developnya juga serius. Terus kalau ngeliat mesin, Emang ini nggak serius? maksudnya kan masih baru kan. Ah, Nah kalau yang mesin yang baru ini kemarin kalau kita lihat mungkin dia punya keunggulan lain yang di sirkuit. Mesti kita lihat dulu nih dari GK. oh jadi mesti wait and see ya, mesti Iya. ngeliat di tracknya gimana. Iya. Tapi belum di dyno jadi mesinnya. Belum, Jadi belum tahu akan lebih besar atau enggak, masih belum tahu. belum tahu. Ya. Ya udah, oke deh. Kalau Yes. gitu kabarin aja kapan mau latihan. Gue udah Oke. nggak sabar nih naik ini. Oke. Kita balap tanggal 13 Maret. Maret di
Sentul, dan mobil ini akan turun pertama kalinya insya Allah di Sentul tanggal 15 Maret. Ya udah, oke, thank you, Pak. Ya, thank you. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Garden Speed Motorsport ya. Iya. Garden Speed Motorsport, ada Garden Speed Official juga. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Kita tunggu sampai mobil ini nanti turun di track. Bye-bye.